Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman di channel Dersi Horor. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah yang sangat panjang bertajuk Rel Kereta Api Angker. Maka dari itu, untuk kedepannya channel ini akan berisi beberapa cerita yang saling berkaitan. Maka dari itu, saya sarankan untuk menyimak sejak awal. Terima kasih. Prolog dari penulis. Tias, itulah nama panggilanku. Selain nonton, hobi aku adalah memancing. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, di mana rumahku sekitar 100 meter dari rel kereta api. Rel tersebut kerap kali memakan korban tabrakan hampir setiap tahunnya. Aku seringkali melihat kejadian tabrakan, menolong korban yang kecelakaan, hingga mengumpulkan beberapa daging-daging korban, potongan badan dari korban yang tewas kecelakaan. Rel kereta api angker itulah yang hampir setiap orang di desaku menyebutnya. Dari batas kali ke kali lainnya, di sepanjang rel itulah tempat yang paling sering orang-orang melihat penampakan. Dari mulai penampakan wanita berwajah rusak, kepala menggelinding, seorang penampakan anak kecil menangis, penampakan dua orang laki-laki yang meminta tolong, hingga penampakan nenek tua pencari kayu. Di tempat tersebut banyak juga orang-orang yang lewat, karena disitulah sebagai jalan pintas. Jalan menuju desa pun belum diberikan palang pintu kereta api, sehingga seringkali terjadi kecelakaan. Dari seorang wanita muda yang hancur tertabrak, anak kecil main layangan, supporter bola yang jatuh dari kereta, orang pacaran yang mati tertabrak, hingga pamanku sendiri pernah meninggal kecelakaan kereta api di situ. Part pertama, teror penampakan hantu wanita berwajah hancur. Siang itu aku dapat kabar kalau ada saudaraku meninggal. Ya, saudaraku tinggal berdekatan dengan desaku. Kebetulan rumah saudaraku ini hanya 3 meter dari rel kereta api. Aku pun bergegas untuk membantu pemakaman saudaraku. Seperti biasa, pada umumnya, setiap ada orang yang meninggal, pasti diadakan pengajian. Di pengajian itu, aku mewakili bapakku yang sibuk bekerja. Pengajian itu diadakan setiap habis isya, sekitar jam 8 malam. Dan aku pun membantu dalam persiapan pengajian tersebut. Terkadang aku pun harus pulang malam. Aku gak bisa menginap karena aku besoknya kuliah. Hingga pada suatu malam, jam sudah menunjukkan hampir 12 malam. Aku keasikan mengobrol dengan saudara-saudaraku yang berkumpul di situ. Tadinya aku ingin pulang agak sorean. Cuma gak enak dengan saudara untuk minta izin untuk pulang, karena lagi asik ngobrol. Hingga pada suasana saudara-saudara aku sudah mulai jenuh dengan obrolannya, aku pun meminta izin untuk pulang. Untuk perjalanan pulang, aku bisa melewati jalan di kampung dengan berjalan kaki sekitar 1 jam. Akan tetapi kalau lewat rel kereta api, aku bisa nyampe sekitar 20 menit. Karena aku sudah ngantuk berat, aku ingin cepat pulang. Aku putuskan untuk melewati rel tersebut. Sebenarnya aku sudah terbiasa melewati jalan rel tersebut, walaupun hanya terkadang pada sore hari ataupun siang hari, karena masih banyak warga yang beraktivitas, ataupun orang yang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Dan sebuah kejadian itu pun terjadi. Malam itu begitu sepi, nggak seperti biasanya, karena mungkin sudah larut.
Ditambah lagi dinginnya malam itu membuatku sedikit takut. Hanya suara jangkrik yang menemani langkahku berjalan. Hingga akhirnya di tengah perjalanan pulang, aku melihat seorang wanita yang jongkok dengan rambut terurai dan kepalanya menunduk. Aku nggak terlalu mengamati. Pada waktu itu, aku hanya berpikir mungkin itu warga kampung yang BAB di sekitar rel. Ya, warga sana belum mempunyai akses yang banyak untuk MCK. Setelah aku melewati si wanita itu dengan sedikit rasa penasaran, aku menengok ke samping. Jarak aku dengan si wanita itu sekitar 3 meteran. Sepertinya aku gak kenal, tapi kayak gak asing gitu ya, bisikku dalam hati. Biasa dalam berjalan di rel kereta api, aku harus selalu waspada menengok ke belakang karena takutnya ada kereta api yang lewat. Kenapa kok ini cewek boker nggak di tempat biasa orang boker seperti yang lain ya? Ucapku dalam hati. Biasanya warga di situ boker di bantaran pondasi kereta api. Setelah aku menengok, wanita itu masih berada di tempat ia jongkok, tapi sedikit mengangkat badannya. Dan aku pun dengan pandangan tajam melihat badan dia. Baju itu kayak pernah lihat dalam hatiku. Baru setelah aku berjalan kurang lebih 5 meteran, aku coba tengok lagi sambil menengok ke belakang. Mungkin aja ada kereta api yang lewat. Ternyata si cewek ini mengangkat wajahnya dengan agak sedikit membusungkan dadanya. Apa yang aku lihat adalah wajah dengan penuh darah, rusak, mata yang hampir keluar, dan kaki si wanita itu nggak ada. Seketika itu badan aku seperti kayak nggak ada tulangnya. Jantung aku kayak mau copot, lemes dan sangat berat buat aku untuk melangkah apalagi lari. Dan akhirnya dengan sisa tenaga, dan yang tadinya mata berat banget karena ngantuk, jadi melotot kayak ikan koi. Dengan langkah susah payah, sampailah aku di tempat di mana jalan menuju desa rumahku. Dan beberapa menit kemudian, aku melihat lampu jalan sudah kelihatan jelas. Itu tandanya aku sudah dekat dengan jalan menuju rumah. Aku lanjut melangkahkan kaki dengan cepat. Untung aja gak pingsan aku tengah rel. Bisa mati ketabrak aku. Asu. Dalam hatiku. Setelah aku sampai rumah, kejadian itu masih teringat jelas di pikiranku. Hingga pada akhirnya aku ingat kalau cewek itu ternyata korban kecelakaan yang belum lama. Aku baru ingat si wanita itu korban kecelakaan kereta api dengan kaki putus dan wajah yang rusak. Kebetulan aku juga menolong si wanita tersebut. Pada waktu kecelakaan itu, aku ngumpulin batok kepalanya sampai mata kakinya yang lepas dan beberapa bagian lainnya. Aku ingat bajunya dan tempat si wanita itu menampakkan tepat di mana wanita itu tergeletak waktu terseret kereta api. Besok malamnya aku pun tetap ikut dalam pengajian saudaraku. Dalam perjalanan pulang, aku pun gak terlalu takut karena adikku ikut dalam pengajian untuk menemaniku. Tapi kejadian yang aku alami kemarin muncul kembali. Dan ini lebih serem karena gak hanya penampakan wajah, tapi juga suara sosok penampakan si wanita berwajah rusak itu. Part kedua. Kembali. Teror penampakan hantu wanita berwajah hancur. Besoknya aku memutuskan untuk datang ke pengajian dengan adikku. Hujan sejak tadi siang baru berhenti sekitar jam 4-an. Dan kondisi becek akibat hujan serta sedikitnya yang mengikuti pengajian. Mungkin dikarenakan hujan,
Jadi orang di kampung malas keluar. Aku pun disuruh Bude untuk mengantarkan sisa makanan untuk para warga yang gak datang. Aku pun gak bisa menolak. Adikku pun setia menunggu sampai aku selesai mengantarkan makanan. Setelah selesai sekitar jam 9-an, aku pun bersiap untuk pulang. Kali ini aku gak mau kejadian apes kemarin terjadi lagi, walaupun aku ditemani adikku. Aku gak mungkin lewat jalan kampung, soalnya jauh dan becek. Mulailah aku berpamitan untuk pulang. Dan benar saja, kampung itu sepi dan dingin karena sore harinya hujan. Hanya suara jangkrik dan kodok aja yang meramaikan suasana. Di perjalanan pulang, aku berusaha memantapkan keberanianku. Apalagi aku bersama dengan adik, yang tentunya aku harus menjadi contoh keberanian untuk adikku. Setelah dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada suara di balik pohon pisang di samping kananku. Dengan jantung deg-degan, aku pun menengok ke samping kanan, sedangkan adikku menengok samping kiri. Ada suara tikus atau bajing kali, Dik, sahutku. Adikku langsung mengambil batu untuk melempar batu tersebut ke arah pohon pisang tersebut. Dengan memandang tajam, posisiku berada di belakang adikku. Adikku bukan orang yang penakut. Dia pernah melihat penampakan 2 orang yang meninggal karena kecelakaan kereta api. Enggak ada apa-apa, kata adikku sambil melempar batu yang diambilnya. Kita kembali melanjutkan perjalanan kita. Dan beberapa menit kemudian, terdengar suara. Suara itu nampak jelas banget di telingaku, yaitu suara seperti seorang wanita yang menangis di sekitar aku berjalan. Suara tersebut lebih mirip seorang wanita yang menangis merintih kesakitan. Beda dengan suara kuntilanak atau sundul bolong ketika di film. Wah, kayaknya kena orang deh, Mas, kata adikku. Coba lihat, aku menjawab. Mati aku kalau si wanita itu menampakkan wujudnya lagi, dalam hatiku. Kemudian adikku menyalakan lampu flash dari HP-nya untuk memperjelas tempat dan siapa di balik suara menangis itu. Maka disenterlah tempat di mana suara itu berasal. Kemarin nggak di situ deh aku lihatnya, tapi di samping kanan, bisikku dalam hati. Setelah kita lihat asal suara tersebut, emang nggak ada orang. Tapi adikku tetap aja penasaran dari mana suara itu berasal. Kebetulan samping kanan dan kiri rel yang aku berjalan jauh dari rumah warga. Kalaupun dekat, gak mungkin banget suara itu kayak berada di sampingku. Udahlah, lagian gak ada orangnya. Ayo pulang, ajakku. Bentar, Mas, ada suara lagi, kata adikku. Tapi aku tak mendengar suara tersebut. Sekarang kok kayak di samping kananku ya, Mas, sahut adikku. Berarti bener itu wanita yang kemarin mewujudkan penampakannya, bisikku dalam hati. Tapi sekali lagi penampakan si wanita sengaja petak umpet dengan kita. Dicari pun gak ada. Untuk kedua kalinya, adikku ambil batu untuk melempar ke tempat suara itu berasal. Kali ini adikku membawa 3 batu untuk melempar, sedangkan aku membawa senter dari HP. Gak lama kemudian ada suara bel klakson kereta datang. Aku pun minggir ke samping kanan rel, di mana tempat suara tersebut di samping kiri rel. Adikku dengan tangannya yang masih menggenggam batu, sedangkan aku memegang HP adikku. Dengan melihat di sela-sela kereta api berjalan, aku melihat sosok wanita itu di mana sama persis dengan penampakan sebelumnya. Kali ini dia menghadapkan muka seperti memperlihatkan ke aku, dan dibatasi oleh kereta api yang sedang berjalan. Aku melihat penampakan sosok wanita berwajah rusak di sela-sela gerbong kereta api yang sedang berjalan. Aku bergegas mengajak adikku untuk lanjut jalan pulang
dengan berjalan di samping rel dengan batas kereta yang sedang berjalan. Sengaja aku menghindar dengan jalan kaki biar si wanita itu gak menampakkan diri lagi. Setidaknya dengan berjalan, aku bisa menghindar dengan si wanita walaupun hanya 5 meteran. Selang kereta api lewat, aku pun memutuskan untuk melangkahkan kakiku agak cepat tanpa menengok ke belakang. Pikir aku gak mungkin ada kereta lagi karena baru aja lewat. Tapi aku gak paham dengan adikku. Batu yang dipegangnya itu pun dilemparkan ke tempat di mana ke belakang pas di mana suara tersebut berasal. Persis di tempat aku melihat penampakan sosok wanita itu. "Udah, ayo pulang," ucapku. "Bentar mas, kayak ada yang ngerjain." Batu pun dilempar. Suasana yang sepi dan dingin karena seharian turun hujan menambah nuansa serem di sekitar. Lampu flash HP kembali kupegang. Dengan rasa penasaran, adikku kembali ke tempat di mana aku melihat tadi. Cuma penampakan si wanita itu sudah menghilang. Aku dan adikku berdiri di samping, tepat di atas pondasi kereta api. Dengan mata yang menuju ke sekitar lampu penerangan dari flash. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Bau busuk mulai menyengat. Dan ini bukan bau yang biasa. Di sekitar rel emang sering banget mendapat bau tai, bau sampah atau bangkai ayam. Tapi bau ini lebih menyengat. Setelah beberapa menit kemudian, aku melihat ke bawah. Kali aja bau busuk dari bawah aku berasal. Dan seketika itu aku berteriak, "Itu di bawahmu," bilangku. Adikku secara refleks mengarahkan lampu flashnya ke kakinya. Penampakan makhluk itu pun muncul tepat di bawah kaki adikku. Pondasi itu tingginya sekitar 2 meter. Aku yang lihat kontan saja kaget. Sambil memegang tangan adikku, kami pun berlari. Wajah yang semakin jelas ditambah disinari dengan penerangan lampu flash. Benar-benar aku melihat wajah yang rusak, berlumuran darah, baju yang robek dengan menghadap kita berdua, dan tangan si makhluk itu seperti mau naik ke atas pondasi bantalan rel. Kita pun berlari sekencang mungkin. Wajah wanita itu benar-benar persis seperti pas dia kejadian tertabrak kereta api sekitar jam 6 pagian. Aku kebetulan yang membantu menolong, bahkan aku yang mengumpulkan kakinya. Bedanya ketika pada waktu penampakan si wanita itu, seperti ada roh di dalamnya, hingga seperti manusia hidup dengan wajah rusaknya. Part ketiga, hantu wanita itu muncul di atasku. Hari yang ketiga, aku memutuskan untuk ikut pengajian saudaraku yang meninggal dengan naik motor. Memang agak muter jauh kalau lewat jalan desa. Tapi aku pikir daripada aku melihat hantu penampakan si wanita tersebut. Tetapi tetap saja aku harus menyeberang rel kereta api angker itu. Dalam perjalanan berangkat, aku nggak menemukan hal yang ganjil. Karena suasana desa habis selesai sholat isya masih rame, dan aku hanya menyeberang. Sementara aku berangkat sendiri karena adikku nggak kelihatan. Mungkin dia masih pergi dengan temannya. Kenapa aku kesana sendirian, nggak bersama warga sekitar? Karena aku beda desa. Dan jam 9 pun aku langsung pamit pulang. Karena aku harus lewat jalan desa untuk menghindari dari penampakan hantu wanita tersebut. Tetapi untuk jalan pulang, aku harus tetap melewati bawah rel kurang lebih 200 meter dari rumah saudaraku. Setelah aku jalan, aku merasakan ban belakangku kempes. Hal yang apes terjadi lagi pada malam itu. Aku pun memutuskan untuk kembali ke saudaraku untuk mengecek ban belakang motorku. "Kenapa kok balik lagi?" tanya budeku. "Kayaknya bannya bocor, Bude."
Jawabku dengan menuntun motor. Tinggal aja, biar nanti ditambal besok sama om kamu, kata budeku. Dengan pasrah, aku terpaksa menitipkan motorku ke budeku. Dan aku pun terpaksa ngomong ke bude kalau minta diantar karena jalan kaki sendirian. Alasan aku capek karena tadi siang sibuk kuliah. Akhirnya aku pun disuruh menunggu sampai jam 10 lebih untuk meminta diantarkan omku. Kebetulan saudaraku pulang kerja dari pabrik sekitar jam 10. Setelah lebih dari 1 jam aku menunggu datangnya saudaraku, aku lihat jam sudah menunjukkan pukul setengah 11 malam. Dan datanglah omku. Anjrit, aku pulang malam lagi, dalam hatiku. Udah, bawa aja motornya. Ntar biar om pakai motor kamu, biar nanti sekalian om tambal, kata omku sambil ngasih kunci. Oh ya udah om, aku jalan pulang dulu ya, jawabku. Dalam perjalanan pulang, aku pasti lewat jalan kecil di bawah rel untuk menuju jalan kampung, di mana sepanjang 200 meter hanya ada 3 penerangan bolam lampu dari warga. Aku pun pasrah pulang sendirian dengan naik motor milik omku. Setelah hampir setengah perjalanan di jalan kecil di bawah rel, aku mengalami kejanggalan lagi, di mana ada sosok bayangan di sekitar lampu, tepat di depan aku naik motor. Dalam hatiku, kenapa ada bayangan, tapi gak ada sosok manusia yang lewat. Dengan sedikit merinding, aku kuat-kuatin mentalku. Aku pun melihat ke samping kananku. Apakah aku juga ada bayangan? Aku berpikir kalau makhluk di depanku karena posisi bayangan yang sama dengan bayanganku. Bayangan itu nampak jelas di pondasi rel kereta api. Aku pun pasrah kalau semua akan terjadi. Jangan ganggu saya cuma mau lewat, ucapku dalam hati. Dan gak lama, aku lewat. Tibalah aku melewati sumber dari bayangan itu. Aku gak merasakan apa-apa, dan aku gak mau menengok perihal bayangan tersebut. Jalan menuju desa pun sudah sampai. Tapi untuk menuju desa, aku harus menerobos ke bawah rel kereta api. Dan motor harus dituntun karena tinggi rel hanya 1 meter dari tanah. Setelah aku belokkan motorku ke kanan dan bersiap untuk menuntun motor, hal yang mengejutkan terjadi. Penampakan hantu si wanita itu muncul dengan terlihat jelas, seperti duduk di atas sekitar besi jembatan rel dengan wajah rusak, rambut terurai, dan sekali lagi, gak ada kakinya. Dan jarakku dengan dia persis di atasku, dan gak ada 1 meter. Perasaan syok, jantung mau copot, dan takut campur aduk. Kemudian aku tinggalin motor dan langsung lari ke rumah saudaraku. Aku gedor pintu rumah saudaraku. Kenapa? Ada apa? Tanya budeku. Bude, aku lihat penampakan wanita kecelakaan di kereta api, bude. Motor saya tinggal, kataku dengan nafas yang tersesak. Nggak lama kemudian, aku, bude, dan omku langsung ke tempat di mana aku melihat penampakan tersebut. Tentunya dengan mengambil motor yang aku tinggal. Akses jalan menuju rumah saudaraku ini hanya 3 rumah. Jadi sepi banget. Saya lihat di situ penampakan wanita yang kecelakaan itu, kataku tanpa menunjukkan jari tanganku. Mana? Gak ada, jawab om dan budeku. Mereka pun gak melihat kalau ada sesuatu yang ganjil. Aku pun memutuskan untuk pulang, tapi bude dan omku membujuk aku agar menginap di rumahnya. Aku pun gak bisa menolak, karena mau pulang pun perasaan takut. Masih teringat jelas sosok si wanita itu. Setelah sampai di rumah saudaraku, aku pun tidur bersama omku. Om langsung tidur
karena dia kecapean karena habis pulang kerja. Dan gerimis pun menghiasi keringat malam ini. Gak lama kemudian, dari samping rumahku, aku mendengar suara orang yang mengetok besi rel kereta api. Tapi aku gak peduli, karena aku bersama dengan omku. Kalaupun si wanita itu masuk memperlihatkan wujudnya, aku tinggal bangunin omku. Tetapi suara tersebut makin lama bukan makin berhenti, tapi makin sering terdengar. Ditambah suara seperti seseorang yang menyeret sesuatu. Pikiranku, gak mungkin orang malam-malam iseng ketok besi, apalagi gerimis. Dan hantu si wanita itu yang ngesot tanpa kaki di batu samping rel dalam pikiranku. Gak lama kemudian, aku mendengar suara yang persis seperti kemarin saat aku bersama dengan adikku. Suara wanita yang merintih kesakitan. Malam itu aku benar-benar gak bisa tidur. Karena teringat kejadian tadi. Suara-suara yang suara minta tolong, hingga suara kereta api yang terdengar bising di telingaku. Ditambah lagi aku tidur di rumah saudaraku yang meninggal belum ada 7 hari. Hingga akhirnya kurang lebih jam 3-an, waktu azan subuh pertama, aku baru bisa tidur. Setelah kejadian mistis yang aku alami, ternyata kejadian tersebut dialami juga oleh tetanggaku, Komar, sang penjual bakso keliling. Umurnya seumuran dengan bapakku. Dia teman akrab bapakku. Dan seringkali mangkal di depan rumah, hanya sekedar mengobrol dengan bapak, atau menunggu langganannya datang. Kejadian tersebut sampai dia nggak berani lewat ke situ malam-malam. Aku dapat kabar kalau dia sempat dihantui penampakan si wanita korban kecelakaan. Pada suatu malam, ketika dia lewat di sekitar rel kereta api untuk pulang ke rumah, dia tahu tentang perihal kecelakaan wanita yang tertabrak kereta api. Tapi dia belum tahu kalau perihal penampakan tentang si wanita berwajah rusak tersebut. Dan dia tak memperdulikannya, karena sudah resiko menjadi pedagang bakso keliling malam-malam. Hingga pada suatu malam, dia mau menyeberang rel kereta api. Seperti biasa, tengok kanan dan kiri untuk memastikan aman dari kereta api. Akan tetapi, yang dia dapatkan adalah dia mendengar suara orang memanggil dirinya. Dan tepat di samping kanannya, nampak seseorang dari kejauhan. Terlihat sosok yang memanggil dirinya itu. Dia pun menunggu, karena pikir dia, kemungkinan seseorang yang memanggil untuk membeli dagangannya. Mar, begitulah suara berasal dari tengah rel kereta api. Si penjual pun masih diam menunggu. Selang beberapa menit kemudian, sosok wanita yang memanggilnya pun hanya diam, hanya di sekitar rel. Dan gak lama kemudian, suara tersebut muncul kembali dari arah sosok wanita yang di tengah rel tersebut. Setelah beberapa menit kemudian, rasa penasaran menghinggapi si Komar, dan akhirnya dia berjalan menuju suara dan sosok wanita itu. Bukannya semakin mendekat, tetapi semakin menjauh perlahan dan berhenti tepat di mana aku pernah melihat sosok penampakan hantu si wanita berwajah rusak tersebut, di jembatan kecil dekat pohon pisang. Dengan rasa penasaran, si penjual bakso pun menuju ke tempat wanita tersebut. Dia berpikir, apa mungkin temannya yang memanggil dirinya? Setelah menuju ke tempat tersebut, apa yang dia lihat sama persis dengan apa yang aku alami, yaitu wanita dengan wajah yang rusak, rambut terurai, dan tanpa kaki, dengan tangan ke depan seperti meminta tolong. Dia lari ketakutan karena melihat sosok wanita tersebut. Dan hingga akhirnya, perihal tentang penampakan makhluk si wanita itu terdengar sampai ke keluarga korban. Ternyata korban meninggal
dugaan bunuh diri karena si korban tinggal jauh dari rel kereta api. Korban tinggal di desa seberang. Korban, si wanita itu, tertabrak ketika pagi subuh hingga ditemukan warga yang mau buang hajat sekitar jam 6-an. Hingga akhirnya keluarga korban mengadakan pengajian tepat di jalan samping rel kereta api setelah kejadian tersebut. Aku pun ikut pengajian itu, mendoakan agar tidak mengganggu karena aku takut kalau dia menampakkan lagi. Setelah kejadian itu, teror hantu si wanita tersebut tidak lagi menampakkan diri ke warga. Selang beberapa bulan kemudian, terjadilah kecelakaan lagi. Tapi aku tak tahu, karena posisiku sekarang sedang di luar kota, sedang praktek kerja lapangan di kampusku.